Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Allah Ta'ala badanamu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala idzan ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada siang hari ini bertepatan pada hari Kamis tanggal 10 November tahun 2022. Tentunya kita ingat bersama, pahami bersama, hari ini adalah hari pahlawan. Kita selaku orang yang beradab, ya, wajib, ya, kita beradab. Wajib kita beradab kepada para pahlawan, di mana para pahlawan telah mengorbankan seluruh yang beliau miliki. Apa saja dikorbankan? Tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa. Darah pun dikorbankan untuk meraih atau mencapai kemerdekaan bangsa kita dari penjajahan, yang mana bangsa kita telah dijajah selama sekitar 350-an tahun, berganti-ganti para penjajahnya, ya, Portugis, kemudian Inggris, Belanda, Jepang, semuanya ikut menjajah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim dan terlebih santri, antum semuanya wajib beradab kepada para pahlawan yang telah berjuang, yang telah berjihad untuk memerdekakan negeri kita ini, bangsa kita ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji adab dan sekaligus bagaimana cara kita menghargai, ya, jasa para pahlawan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah menapaki jak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, siapa yang disebut pahlawan menurut kamus besar bahasa Indonesia? Takrifnya siapa yang bisa jawab? Siapa? Siapa yang jawab? Rizky, apa jawabannya? Pejuang kemerdekaan
Indonesia. Yang lain lebih kepada personalnya. Ya, orang yang berjuang. Di dalam kamus ditambahi ya gagah berani dalam membela kebenaran yang berujung pada keberhasilan memerdekakan apa? Bangsa Indonesia. Nah, Rizky kamu juga. Dalam kamus ditetapkan yang namanya pahlawan adalah orang yang berjuang gagah berani dalam membela kebenaran. Kebenaran di sini al-haq di sini yang kemudian membuahkan hasil tercapailah kemerdekaan dari segala bentuk kolonialisme. Apa itu kolonialisme? Penjajahan, ya. Dulu kita sebagai bangsa yang ya terjajah, ya. Kapan kita merdeka, para santri? Ya, pada tanggal 17 Agustus 1945. Itulah yang kita peringati, ya. Saat itu diproklamirkan, ya, proklamasi kami bangsa Indonesia. Siapa yang hafal? Dengan ini menyatakan ya kemerdekaan Indonesia dan seterusnya. Kita ini fokus pada apa? Pahlawan, ya. Buah dari perjuangan para pahlawan adalah kemerdekaan, terbebasnya kita dari para penjajah. Yang mana penjajah itu banyak sekali kezalimannya, ya, merampas. Apa itu yang terkenal itu? Birsi, gold, glory, gospel, ya. Termasuk juga mereka menanamkan apa? Penjajahan akidah dengan apa? Kristenisasi, ya. Selain merampas ya sumber daya alam yang ada di negara kita, ya, yang ada di pulau-pulau, ya, rempah-rempah diambil semua oleh para penjajah, dieksploitasi, ya, termasuk barang-barang tambang, ya. Hadirin Allah, kita bersyukur, ya, para santri pada hari ini, ya, kita mengenang kembali perjuangan para pahlawan. Kita peringati dalam bentuk ya kajian, ya, taklim. Kita berharap para santri ini melek sejarah, ya, tahu sejarah bahwa antum bisa hidup dengan damai, tenang, ya, tentram. Ini dulunya, ya, diperjuangkan dengan darah, air mata, seluruh, ya, tumpah darah para pahlawan, ya. Para pahlawan telah mengorbankan dan kita tinggal apa? Menikmati. Kalau duduknya benar. Kita tinggal menikmati hasil perjuangan dan jasa-jasa para pahlawan, ya. Bahkan dalam agama kita, dinul Islam, orang yang berjuang tadi, pahlawan tadi, ya, dia akan terus hidup, ya, dikenang. Menang atau mati, ya, artinya apa? Ada yang masih hidup berhasil menang. Walaupun kalau sekarang tentu wafat juga karena umur. Tapi ketika kemerdekaan diraih, menang.
atau mati wafat dalam pertempuran. Ya, itu semuanya disebut sebagai pahlawan. Tentu banyak antum semua yang sudah menghafal nama-nama pahlawan. Siapa yang paling ingat nama pahlawan? Pangeran Diponegoro. Dari Sumatera ada siapa? Tuanku Imam Bonjol. Dari Lampung Raden Inten apa Intan itu? Inten ya. Yang lain lagi pahlawan. Bung Tomo, Kapitan Patimura. Siapa lagi? Sisingamangaraja. Semua pahlawan yang perempuan. Cut Nyadin. Raden Ajeng Kartini. Siapa lagi? Semua yang telah berjasa memperjuangkan tegaknya ini, kemerdekaan ini masuk dalam pahlawan tadi. Orang-orang yang dimaksud sebagai pahlawan. Sehingga agama kita itu sangat beradab gitu ya, menghormati, tidak ngilang-ngilang kalau orang Jawa itu, enggak ngilang-ngilangin jasa-jasa ya, tidak menghilang-hilangkan perjuangan para pahlawan itu. Nah, kita ya yang hidup di tahun 2022 ini, para santri ya, kita harus beradab ya. Beradab kepada para pahlawan itu. Dalam arti kita mengisi ya kemerdekaan ini dengan, kalau santri ini banyak rajin belajar karena masih belum waktunya terjun di masyarakat ya. Santri ini masih, atau baktinya yang sekarang dilakukan adalah dengan berprestasi. Novel, santri bagaimana cara mengisi kemerdekaan dan menghormati jasa pahlawan? Dengan rajin belajar dan berprestasi. Ya Asraf, berprestasi dalam apa? Pelajaran tertentu, bidang tertentu silakan, atau secara umum semuanya. Ilmu agamanya dikuasai, ilmu tahfiznya, ilmu hadisnya, ilmu juga sains, enggak boleh begitu, enggak beradab, jangan dimakan begitu. Ilmu sains ya juga bisa dikuasai ya, keterampilan hidup juga dikuasai ya. Itu menunjukkan santri itu memahami ya adab kepada para pahlawan. Kita sudah enak ya, tinggal mengisi ya dengan beramal soleh secara umum sesuai dengan masa ya. Kalau santri tentu belajar. Nanti kalau sudah lulus, waktunya untuk berbuat untuk bangsa dan negara setelah berbuat untuk agama. Hadirin rahimakumullah, banyak ayat Quran ya yang menyebutkan atau berisi tentang perjuangan ya, tentang perintah berjuang. Jadi para pahlawan itu hakikatnya juga sebagai apa? Mujahid. Gak usah keluar masuk, ngapa lu ya? Waqutiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu lillah wa intahau fala udwana illa ala zalimin. Nanti ditulis surat Al-Baqarah ayat 193. Di dalam agama kita ya menegaskan, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti,
maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinulillah. Fa in tahaw fala udwana illa ala zalimin. Surat Al-Baqarah ayat 193. Dalam ayat ini, para santri perhatikan, dijelaskan bahwa umat muslim diminta berperang. Tuh. Berperang, berjihad, berjuang sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah di sini perang yang dimaksud terhadap orang-orang zalim yang berniat mengusik, ya, bisa penjajah, menindas, melarang orang Islam untuk menerapkan syariat, ajaran agama. Maka harus dilawan. Perang dilakukan hingga keadaan sampai menjadi apa? Kondusif, ya. Sehingga terjadi perdamaian. Ya. Nah, rintangan gangguan keamanan itu kalau penjajah berkuasa, ya, ini akan membahayakan agama sehingga orang Islam tidak bisa menjalankan ajaran agama secara kafah atau secara lengkap, utuh, dilarang, dihadang-hadang, dihalangi. Jika mereka berhenti dari berbuat teror, gangguan keamanan dan ketertiban, maka tidak ada lagi alasan bagi umat Islam untuk menampakkan permusuhan. Jadi, karena kita dijajah, dimusuhi, kita dalam kondisi terdolimi, kita harus melawan. Juga perhatikan. Kenapa kita harus berperang tadi? Karena kita dijajah, ya. Kita harus melawan, ya. Tapi apabila mereka orang kafir tidak memusuhi kita, nah kita juga disuruh apa? Berdamai. Maka pada dasarnya sesungguhnya agama ini ya bersifat defensif, mempertahankan diri dari apa? Penindasan, dari kezaliman dari penjajah, ya, apa yang dilakukan oleh para penjajah, ya. Para kaum muslimin yang berperang ini bisa disebut sebagai apa? Pahlawan. Jadi orang-orang yang berjihad, membela agama, membela bangsa, negara, tanah air, ya. Bumi pertiwi itu pada dasarnya bisa dikategorikan sebagai orang yang berjihad, ya, sama ya dengan orang yang berjihad fisabilillah, sama dengan mujahid. Jadi pahlawan-pahlawan itu sama dengan para mujahid. Di orang-orang yang berjuang itu pun, ya, posisinya, ya, para pahlawan itu dalam keadaan mendapatkan keridhaan Allah, ya, dalam keadaan diridhoi Allah mereka melakukan peperangan itu, ya, melakukan peperangan melawan penjajah yang ada di negeri atau di Nusantara dulu, ya. Belum ada NKRI, masih apa? Nusantara namanya. Berkaitan dengan itu, ya, para santri, ya, kita harus pahami betul, ya, sejarah, ya, kita pahami bagaimana jerih payah perjuangan memerdekakan bangsa ini, ya. Kemudian para santri sekalian, pahlawan itu sejatinya itu tidak pernah mati. Sejatinya pahlawan itu tidak pernah mati, walaupun mereka sudah meninggal atau mati. Sesungguhnya jasa atau karena jasa mereka dalam mempertahankan NKRI, mereka para pahlawan akan senantiasa terus selalu dikenang oleh banyak orang di seluruh Nusantara.
Tuh. Harum namanya, ya. Orang yang berjasa, ya, berbuat untuk negara, berbuat untuk bangsa, bahkan membela agama supaya bisa beribadah, ya, bisa mengamalkan ajaran Islam dengan lengkap, ya, mereka akan dikenang. Sesungguhnya mereka terus hidup. Ya, surah Al-Baqarah 154 para santri, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ayat yang lain, bal ahya'u inda rabbihim yurzakun. Ya. 154 menerangkan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, sesungguhnya orang yang meninggal, ya, wafat dalam jihad itu jangan kamu anggap atau jangan kamu katakan terbunuh, mati. Sebenarnya apa? Bal ahya, mereka sesungguhnya hidup. Mereka tetap hidup. Sebagai seorang muslim, ya, kita yang lahir dan hidup di Indonesia sudah sewajar-wajarnya, sepatut-patutnya kita menghargai jasa para pahlawan. Kita menghargai jasa para pahlawan. Nah, di antaranya coba ditulis. Sekurang-kurangnya untuk materi yang sesi pertama ini ada 3 cara yang bisa dilakukan, untuk menghargai atau kita beradab kepada para pahlawan. Yang pertama, saling menghormati, ya, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Pertama, tulis saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Karena kita hidup di Indonesia yang memang plural, Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam suku, bangsa, dan bahasa. Islam bagaimana? Inna akramakum indallahi atqakum, lakum dinukum waliyadin. Ya, bertoleransi pada masalah sosial, ya, bermuamalah dalam masalah kemanusiaan, ya, dan saling menghormati dalam masalah keyakinan akidah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak mencampur adukkan, tidak memaksakan keyakinan. La ikraha fid din. Ya, kita tidak mengganggu peribadatan orang Nasrani, orang Buddha, Hindu, Konghucu, dan kita juga tidak mau diganggu apabila kita melaksanakan ibadah atau siar-siar agama kita. Adapun dalam masalah sosial kemanusiaan, kita bisa bergandengan tangan, kita bisa rukun, ya, guyup rukun, gotong royong, apalagi musyawarah, bekerja sama, tolong menolong, ta'awun pada kebaikan, ya, pada persoalan yang ma'ruf, kita bisa bekerja sama. Nah, seperti itu diantaranya. Sebab apa? Kenapa demikian? Islam memerintahkan dia juga, kalau tidak saling menghormati, terjadi apa? Permusuhan. Kalau sudah permusuhan, terjadi apa? Perpecahan. Kalau sudah terjadi perpecahan, persatuan menjadi rusak, umat atau bangsa Indonesia menjadi lemah karena berpecah belah. Kalau berpecah belah, disintegrasi, jadinya bagaimana virus ini? Mudah kembali untuk dijajah, gitu loh.
Orang Jawa perang sama orang Bali, orang Bali perang sama orang Lampung. Apalagi orang Medan perang sama orang apa orang mana? John K itu orang Maluku, ya kan? Orang Timor. Terus akhirnya apa? Terjadi apa? Disintegrasi, pemisahan. Terjadi apa? Pelemahan. Kalau sudah lemah, mudah dijajah kembali. Ya santri, hubung kaitnya apa? Kenapa kita harus saling menghormati dan menghargai? Supaya bisa terjalin persatuan, ukhuwah. Ukhuwah apa itu? Watonia, ya, kebangsaan. Nggak usah keluar masuk loh. Oh, udah sini aja. Ini paling mangkel keluar masuk. Udah masuk diam. Kalau nggak kencing nggak boleh keluar. Biasain itu adab taklim. Alhamdulillah itu ya hubung kaitnya, kita jangan mudah kemudian bermusuhan. Ketawa musuh. Orang-orang luar melihat orang bangsa Indonesia tawuran. Belum lama ada tawuran lagi tuh. Ya. Bahkan pelajar antar STM ya biasanya ya, yang tukang tawuran ya. Tawuran supporter juga ada ya, supporter bola ya. Tuh. Coba seperti itu. Akhirnya apa? Rapuh dari luar. Orang Indonesia gampang diadu domba, akhirnya perang saudara, akhirnya kekuatan melemah, mudah kembali dijajah. Itu dijaga para santri. Yang musuh sesungguhnya ya hawa nafsu. Nanti ada pembahasan hawa nafsu, ya, jihad melawan hawa nafsu sendiri. Harus sadar ya, harus paham kita memang dilemahkan diadu domba oleh para musuh ya, penjajah dulu yang terus ingin Indonesia tertinggal, ingin Indonesia apa? Lemah ya, bangsa Indonesia selalu kalah ya, ingin begitu ya, tidak boleh berkembang menjadi negara maju ya, dilarang ya, dicegah, dihadang, dihambat ya, supaya tertinggal terus. Yang kedua, itu yang pertama para santri. Yang kedua, cara menghargai jasa pahlawan yang kedua adalah dengan mencintai tanah air. Bro, mencintai tanah air. Sebagai generasi penerus bangsa, kita juga harus meneladani sikap cinta tanah air yang ditunjukkan para pahlawan. Kita cuman tinggal mengisi loh ya, diulangi lagi. Kita tinggal terima beres, enaknya. Ya, aman, tentram, damai, sentosa sudah kita rasakan sejak merdeka. Tahun berapa ini merdekanya? Sudah umur berapa ini? 70 berapa ini? 77 ya Ki? Nah enak kan? Bayangkan Ki, kalau sekarang ini masih perang, tahu-tahu ada kayak di Palestina nuklir, coba kayak di Rusia, Ukraina. Bagaimana? Habib Rusdi masih masak ini siapa ya? Capcay ya Bang? Bom datang. Nah, Mbak Ana masih ngajar tahfiz sore. Bau sayur Abi Rusdi campur bom. Gimana Abi Rusdi? Sayurnya terbang kena bom sampai ke masjid ini, ruangan tahfiz Mbak Ana. Nah, Abi Rusdinya ikut terpental dengan itu bomnya.
ditangkap oleh Mbak Ana, waduh, ditolong, bisa begitu. Artinya apa? Kacau, belajarnya menjadi terganggu, ya. Banyak sekali dampak buruk, ya, hal-hal yang negatif. Lagi tidur, nanti khawatir ada musuh menyerang, macam-macam larut, nggak kebayang, ya, nggak kebayang gimana rasanya dalam suasana konflik perang. Nah, untuk itu kita sekarang ini cinta tanah air, ya, mengisi kemerdekaan ini, ya, kita jaga. Tadi jangan malas belajar, sesuai perannya. Kalau pemuda, perang pemuda dalam membangun bangsa. Kalau ibu-ibu, nah, tuh Mbak Ayu yang melahirkan semalam masih WA belum melahirkan. 2 hari 2 malam, bukaan 3, 5, 9, 2 hari 2 malam. Waduh, jadi nggak berani hamil. Sampai segitunya. 3 hari 3 malam apa nggak bisa napas tuh pakai oksigen. Bagaimana perjuangan seorang ibu mengisi kemerdekaan, seorang istri mengisi kemerdekaan, seorang mahasiswa, ya, pemuda, kahfi, Bima mengisi kemerdekaan itu apa sumbangsih yang diberikan kepada tanah air ini. Jangan sampai malah menjadi beban negara, nganggur, nggak jelas perannya. Jangan sampai nanti jadi sampah, naudzubillah, menjadi sampah masyarakat. Adanya nggak memberikan makna. Kalau dia nggak ada yang dia kerjakan. Pagi, siang, sore, tarsok, ujung-ujungnya beban. Selip dikit kriminal, menu-menuin apa? Penjara. Negara harus membiayai para narapidana. Tuh, habis uang APBN untuk bayarin biaya hidup narapidana. Itu yang masuk sampah, ya, nggak ada gunanya, nggak punya peran, malah kebalikannya membebani negara. Belum lagi dia orang Islam, dia yang narapidana, akhirnya Islam jadi jelek, yang menuin penjara ternyata agamanya Islam. Tuh. Ini, ya, mengkhianati. Kata para pahlawan itu kalau hidup, ini pemuda bangun pagi aja nggak kuat, ya, tidur siang itu kemewahan. Bagaimana bisa memberi manfaat orang lain kalau dirinya sendiri jadi beban? Orang tua nggak berkesudahan, nggak mandiri, tuh, ya, minta kiriman terus. Kalau mahasiswa, bro, sehari 10.000 nggak cukup, wih, jajannya boros gitu. Taruh, gimana mau membantu negara, membantu tanah air? Nggak cukup, ya, hanya dengan cita-cita, ya, negara bangsa ini bisa berjalan, bisa merdeka dulu juga dengan pengorbanan harta. Kalau para pejuang itu nggak mengorbankan harta, emang ada yang bayar dulu? Ya, kalau sekarang TNI perang dibayar, ada gajinya. Polisi yang dalam negeri, ya, menjaga keamanan. TNI yang dari ancaman luar, itu kan ada bayaran. Dulu pahlawan siapa? Negaranya juga belum ada. Negaranya juga belum dibuat, belum terbentuk. Mereka ikhlas, ya, nggak ada yang bayar, berjuang. Mungkin kalau dalam Islam terjadi keberhasilan, kemenangan, itu nanti kalau berlaku ghanimah, ya. Tapi waktu itu apa sudah diterapkan ghanimah itu rampasan perang atau belum? Intinya kita berupaya untuk merdeka dulu, kan, pikirannya fokus untuk memproklamasikan supaya kita tidak dijajah. Nomor santri itu, ya, poinnya adalah cinta tanah air,
kita jangan sampai menganggur, ya, perbanyak keterampilan supaya kita bisa memberikan manfaat bagi tanah air kita tercinta Indonesia. Baik, yang ketiga, mengingat jasa para pahlawan. Yang ketiga, mengingat jasa para pahlawan. Jadi kita sudah mulai sebut nama-namanya. Di poin ini yang ketiga ditekankan lagi para santri, kita selalu, ya, mengingat jasa para pahlawan. Jangan lupa diri, lupa sejarah, gak tahu balas budi, ya. Bagaimana cara mengimplementasikan ini? Ya, kita mulai diantaranya memberikan edukasi. Ini guru-guru, meskipun guru apa ini Mbak Ida? Bukan guru sejarah, tapi juga boleh menyelipkan, mengintegrasikan, menginsersikan, ya, kisah-kisah perjuangan. Di sini adabnya, ya. Kita disuruh menceritakan perjuangan para pahlawan. Dan juga kita disuruh menceritakan proses-proses kemerdekaan Indonesia kepada anak cucu generasi penerus, ya, para santri yang ada ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar makna-makna yang ada di dalamnya dapat dijadikan teladan, dijadikan apa? Contoh. Ada peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Sumpah Pemuda. Kapan itu? Tanggal berapa kemarin? 28 Oktober. Nah, para pemuda bersatu kemudian bersumpah, ya, yang kemudian menjadi kekuatan, ya, sehingga terus berproses sampai berhasil merdeka. Juga makna Hari Kartini tadi gimana juga? Wanita juga bukan diidentikan apa? Tertinggal, ya. Cuma urusan apa wanita? Dapur, sumur, kasur saja, tapi juga belajar ilmu sehingga sebagai madrasah anak-anaknya nanti para wanita menjadi ibu yang akan mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas. Maka guru pertamanya ibunya juga harus menuntut ilmu. Sosok Kartini sebagai perlambangan apa ini? Ya, yang melawan, ya, kekangan, ya, emansipasi yang positif, ya, menuntut ilmu. Tidak kemudian bodoh, ya, karena urusannya cuman apa tadi? Dapur, sumur, kasur, tidak punya peran. Wanita ini juga harus, ya, ini para akhwat nih. Sakila, apa tugasnya? Menjadi apa? Seorang wanita, gadis, akhwat, ya. Jangan tiktok aja kerjaan. Joget-joget gak karuan. Haflah sebagai akhwat, kemarin gak mau salaman apa gimana? Menutup aurat, ya, bukan mahram, paham? Siap nanti jadi ibunda para ulama, kan? Wah, Ummu Sulaim, ada Ummu siapa lagi? Rumaiso, ya. Ummu Salamah, ya, ibunda para ulama dan sahabiah-sahabiah yang bisa ditiru, ya, melahirkan generasi pejuang. Nah, ini dari rahim para santriwati ini punya anak yang banyak jadi pejuang semua. Berapa ini Sopi katanya punya anak 20. Nah, semuanya menjadi ustadz, ya. 20 buat pondok di Pulau Bangka, jadi kiai di sana. Nah, nomor 2 buat pondok lagi di Kalimantan, di Papua, gitu. Ya, betul begitu Abi Haddad. Ya, Abi Haddad sebagai kepala sekolahnya, kabarnya. Sofi sebagai apa? Gurunya, kabarnya begitu kabarnya. Jadi para santri perannya berperan. Kita ini jangan gampang lupain, ya.
jasa para pahlawan. Kemudian ya, ini ada hubung kaitannya ya, hubung kait bagaimana kita beradab lebih jauh kepada para ulama. Di antaranya kalau kita persempit ya, ulama juga pahlawan ini. Ustaz Adian kemudian menurunkan artikel kaitannya dengan ulama dan pahlawan gitu. Misalnya perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kemudian perjuangan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Satu lagi ya, perjuangan dari Muhammad Natsir yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ada tulisan dari beliau, guru kita Ustaz Adian Husaini, kemudian menurunkan artikel bagaimana kita beradab ya kepada para ulama, yang ulama itu pejuang ya. Beliau menerangkan pentingnya ya urut-urutan adab ya. Kita sudah paham, sering kita bahas. Beradab, pertama beradab kepada Allah. Masa beradab kepada Allah. Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sudah pernah kita bahas. Menyetarakan Allah dengan makhluk itu termasuk tindakan biadab. Kita menyamakan Allah dengan ciptaan Allah, makhluk, itu termasuk biadab ya. Oleh karena itu ada pertama adab kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah ya. Jadi naudzubillah kalau ada santri ya sampai menjadi dukun, syirik, la ilaha illallah kan. Bagaimana? Jualan jimat, jualan jampe-jampe, duit ya. Mil, sini Mil, masuk. Artinya apa? Jangan sampai mengisi kemerdekaan termasuk merusak ya, merusak bangsa ini dengan perdukunan, rusak ya. Ini setelah beradab kepada Allah para santri, berikutnya beradab kepada Rasul. Nah, kemudian dalam konteks pembahasan kita berikutnya beradab kepada para ulama. Ya. Beradab kepada para ulama, yang mana ulama itu pewaris para nabi, warasatul anbiya. Turun lagi beradab kepada guru. Malah di sini kemudian berikutnya orang tua. Maka salah satu adab yang penting yang harus ditanamkan kepada para santri adalah bagaimana kita beradab kepada para ulama yang pejuang tadi itu. Ya, pastinya ulama pewaris para nabi dan berjuang ya. Sehingga untuk bisa beradab kepada para ulama pejuang, maka para santri harus tahu. Para santri harus tahu bagaimana ya seluk-beluk perjuangan para ulama itu. Harus kenal dengan para ulama. Jangan kamu yang kenalnya kenalnya ini siapa? Pemain bola, Ronaldo. Pemain tinju, Mike Tyson, tapi nggak tahu Rasulullah dan para sahabat, nggak tahu ulama penerus para rasul, para nabi, para satu nabi, nggak tahu. Tadi ada yang tahu siapa Muhammad Nasir? Din, siapa Muhammad Nasir? Pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Menteri Luar Negeri. Ya. Banyak sekali jasa-jasanya bagi bangsa ini. Ini nggak tahu santri.
Jangan sampai. Nah, oleh karena itu santri harus beradab ya, mengenal jasa, mengenal perjuangan para ulama dan bagaimana beliau menegakkan kebenaran, memperjuangkan al-haq. Jangan sampai para santri ini nggak tahu, taunya cuma tukul, arwana, taunya cuma cak lontong. Ini nggak bener, ya, tidak tahu. Ini habis cek nih, Lutfi. Contoh ulama di Nusantara kita harus tahu. Seperti Wali Songo, Habib Rusdi sudah ziarah ke Wali Songo. Minta tolong Habib Rusdi sebut sunan-sunan yang ada itu. Wali yang 9 itu siapa saja? Ya, santri yang tahu. Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, apa lagi? Maulana Malik Ibrahim, itu siapa? Sama dengan Gunung Jati. 9 Wali Songo. Ya kira tahu siapa Syekh Yusuf Al-Makassari? Nggak tahu, Zong. Ulama pejuang dari Makassar. Kemudian dari Sumatera ini ada ulamanya juga, Habib Rusdi. Syekh Abdus Somad Al-Palimbani dari Palembang, itu ulama internasional ya. Kemudian dari Banten sudah sering Syekh Nawawi Al-Bantani. Coba dari Jombang Tebu Ireng Kiai Haji Hasim Asy'ari dan sebagainya. Jangan sampai santri taunya cuma tukul. Tukul siapa? Tahu tukul? Artis yang terkenal? Burak-burak, Najib. Siapa idolamu? Bang Bima ya? Najib. Sunan, misalnya juga kehebatan Sunan Ampel yang mendidik anak Raja Majapahit sampai akhirnya mendirikan pesantren dan menjadi raja muslim pertama di tanah Jawa. Syekh Yusuf Al-Makassari tadi ulama hebat yang bukan hanya ahli agama tetapi sanggup memimpin sekitar 5.000 pasukan. Tuh, panglima berarti. Pasukan Banten melawan Belanda. Punya pasukan 5.000. Syekh Yusuf Al-Makassari perang melawan Belanda. Tuh. Ya, ada lagi sosok Syekh Abdus Somad Al-Palimbani tadi itu. Di abad ke-17 Masehi di Palembang. Kita ini sebelahan Palembang. Beliau merupakan ulama pejuang, bahkan menulis puluhan kitab, di antaranya ya banyak sekali. Zahratul Murid fi Bayani Kalimatit Tauhid. Wah, banyak kitabnya ini ya. Sehingga beliau nggak boleh kita lupakan Syekh Abdus Somad ini, ya, ulama, ya, yang ada di Pulau Sumatera ini. Belum lagi ulama-ulama yang lain yang misalnya dari Aceh, ya, dari Padang, ya, Raja-Raja Mataram misalnya. Ini semua kita harus pelajari. Sebenarnya sudah ada pelajaran sejarah Indonesia terus itu. Mungkin waktunya nggak cukup. Ada sejarah Islam Indonesia ada sendiri. Mungkin bisa diringkaskan, ya. Karena itu para santri, ya, kita nggak boleh buta sejarah, ya. Kita harus beradab kepada para pahlawan dan pejuang, ya. Termasuk ya dalam kaitannya 10 November ini, ya, bangsa Indonesia ini sesungguhnya kita punya hutang, ya, hutang jasa kepada Kiai Haji Hasim Asy'ari yang dengan
dikeluarkan fatwa jihad ya ketika itu. Ceritanya setelah merdeka Inggris itu mau datang kembali gitu ya. Merdeka tanggal 17 Agustus. Kemudian sampai menjelang November ini, Inggris kembali menyerang terutama di Surabaya. Oleh karena itu pada akhirnya keluarlah resolusi jihad ini, fatwa jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian mewajibkan umat Islam untuk berjihad melawan penjajah yang ingin kembali ceritanya. Begitu. Dari kurun waktu Agustus sampai November ini mereka kembali lagi. Kita sudah proklamasi tapi terus umat Islam mau dijajah kembali sehingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian memfatwakan bersama ulama-ulama yang lain untuk menggerakkan umat Islam berjihad melawan penjajah. Jika ribuan kiai dan santri berperang tuh. Coba santri, ketika kita diperangi orang kafir, maka fardu ain kita berjihad. Kita ini misalnya Sukarame ini diserang sama orang Inggris, diserang orang Belanda, diserang orang-orang kafir, wajib tidak boleh kita pergi. Walaupun nyawa sebagai taruhannya, kita diwajibkan untuk membela agama, membela tanah air, membela diri kita, ya, kehormatan kita dengan berjihad, ya, melawan para penjajah. Itu semangat santri begitu. Maka selain pramuka, santri juga harus belajar bela diri, pengembangan diri juga bela diri. Dulu sudah pernah berlatih silat, ya. Hingga ribuan kiai saat itu kemudian berperang loh bersama santri melawan para penjajah, ya, Inggris yang dan sekutunya yang ingin kembali menjajah negara kita. Hadirin rahimakumullah, ya, berat ya. Kita bisa merdeka itu atas jerih payah perjuangan para pahlawan, ya. Termasuk juga sejarah mencatat ya lahirnya ulama pemimpin seperti Buya Hamka, Haji Agus Salim. Loh, kita harus baca ulama-ulama dulu. Mereka telah menggoreskan tinta emas bagi sejarah kehidupan manusia. Termasuk kita mengenal Buya Hamka yang dengan tegas, ya, Buya Hamka ketika menjadi ketua MUI, ya, memfatwakan haramnya perayaan Natal bersama. Tuh. Saat itu beliau memfatwakan haram, ya, perayaan Natal bersama. Kemudian ditekan oleh pemerintah Soekarno supaya dicabut, ya. Namun demikian Buya Hamka teguh pendirian, tidak mau sebagai ketua MUI, beliau tidak mau mencabut, ya, fatwa itu. Bahkan Buya Hamka dikisahkan tidak mau, ya, berkantor di Masjid Istiqlal dan tidak mau digaji sebagai ketua MUI, ya, tidak mau digaji. Maka tatkala situasi menuntut mundur dari MUI, bukan masalah bagi Buya Hamka, nggak masalah. Apa artinya sebagai jabatan itu? Beliau tetap kekeh, berpegang teguh, ya, terhadap pendiriannya bahwa merayakan Natal bersama itu hukumnya haram. Nah, sebagai konsekuensi ulama pejuang, bahkan beliau pernah dipenjara oleh pemerintahan rezim Soekarno, ya, Orde Lama. Kemudian Haji Agus Salim yang tak lain salah satu guru dari Buya Hamka. Tuh. Beliau Haji Agus Salim sebagai cendekiawan, orang Minang, ya. Kemudian punya kampus tuh. Di Metro juga ada kampus Stay Agus Salim. Di sini paham nggak para santri? Din, bagaimana perjuangan Haji Agus Salim, ya? Beliau dikenal sebagai cendekiawan hebat, ya. Beliau kemudian mandiri. Haji Agus Salim ternyata punya anak 10, Bim. Nah, punya anak 10. Dan 10 anaknya itu Abi bilang diajar sendiri. Ya, Berusdi,
diajar sendiri, dididik sendiri, tidak disekolahkan. Ya, ia bertahan dengan identitas Islamnya. Ya, dikritik punya jenggot, ya, dikritik sarungan khas beliau Haji Agus Salim. Namun demikian beliau tetap teguh pendirian. Ya, beliau pandai berargumentasi. Beliau Haji Agus Salim punya kepribadian yang hebat, ya. Sebagaimana banyak dijelaskan, diceritakan Buya Hamka. Ya, nggak para murid atau santri jangan sampai, nah ini kita tidak tahu siapa itu Haji Agus Salim. Kemudian para santri juga jangan sampai tidak tahu siapa itu sosok Muhammad Natsir tadi itu. Salah satu pejuang dakwah, ya, pahlawan nasional dan juga pribadi hebat yang dicatat dengan tinta emas sejarah beliau. Ya, Muhammad Natsir. Jika para pelajar dan mahasiswa membaca seluruh karya Muhammad Natsir, insya Allah sudah cukup, kata beliau, Ustaz Adian, memadai sebagai wawasan keindonesiaan. Kalau kita mau baca buku-buku karangan dari Muhammad Natsir, karena itulah salah satu, ya, materi penting yang perlu dikuasai orang tua agar bisa menjadi guru yang baik bagi keluarga adalah paham tentang sejarah, ya, paham tentang pribadi agung, mulai dari lintasan sejarah Islam, mulai dari Rasulullah, nih, terus para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kemudian para ulama, termasuk juga kita harus beradab kepada para ulama Nusantara, ulama pejuang. Kita bisa merasakan, ya, nikmatnya kemerdekaan, nikmatnya ilmu, karena para ulama itu telah mendidik murid-muridnya, yang murid-muridnya itu kemudian menjadi guru-guru kita, dan kita belajar kepada guru-guru itu sehingga kita terbebas dari kejahiliahan, sehingga kita dapat ilmu, dapat cahaya lantaran sanad keilmuan tadi itu, mata rantai hasil dari perjuangan para ulama yang kemudian ilmu itu bisa kita nikmati. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat di masjid aja dan pada pengap.